Oke, kita langsung menuju ke Prof. Burhan. Prof. Burhan, kita tahu Jawa Barat itu kan menjadi wilayah atau salah satu battleground atau medan pertempuran ya nanti di Pilkada ya. Ini bagaimana untuk basis pemilih di wilayah Jawa Barat? Apakah basis pemilih ini lebih cenderung atau mayoritas rasional atau bagaimana, Prof? Ya, menarik nih, Vita. Jawa Barat ini provinsi paling gemuk, paling padat dari sisi elektoral. Jadi akan sangat diperebutkan oleh banyak calon maupun siapapun yang akan bertarung di 2029. Jadi ibarat secara politik Jawa Barat ini provinsi paling seksi ya. Nah, pertanyaannya dari bagaimana kita memetakan profil elektoral pemilih Jawa Barat. Nah, memang kalau kita kategorikan pemilih menjadi 3 kelompok. Pertama adalah pemilih loyal, yaitu pemilih yang terafiliasi dengan partai politik atau mereka yang sudah punya pilihan secara personal dalam waktu yang sudah lama. Nah, kita punya pertanyaan soal kapan pemilih itu menentukan pilihan. Nah, berdasarkan kategori ini, itu ada kurang lebih sekitar 25% pemilih yang masuk kategori pemilih loyal di Jawa Barat. Nah, tetapi ada juga pemilih yang sangat tertarik dengan isu-isu programatik. Artinya berkaitan dengan apa yang ditawarkan oleh para calon gubernur, rekam jejak calon gubernur, kemudian blueprint atau desain yang ditawarkan oleh para calon maupun timnya, itu menarik buat pemilih Jawa Barat kategori pemilih rasional ini. Tetapi tidak sampai 30% basis pemilih di Jawa Barat yang tertarik isu-isu semacam ini. Umumnya dari sisi tingkat pendidikan menengah ke atas. Dan umumnya kapan mereka menentukan pilihan, itu pada waktu kampanye resmi, menunggu debat calon gubernur dan seterusnya. Nah, tetapi dalam jumlah yang cukup besar, hampir 40%, itu saya kategorikan pemilih transaksional. Yaitu mereka yang menganggap bahwa pilihan terkait dengan siapa yang akan diusung di 2024 nanti, itu terkait dengan insentif material. Nah, biasanya kalau dari sisi waktu, itu umumnya mereka menentukan pilihannya menjelang pemilihan. Nah, itu jumlahnya juga tidak kecil. Jadi artinya, meskipun ada kelompok pemilih yang menganggap isu atau blueprint program itu penting, tetapi itu bukan satu-satunya cara buat pemilih dalam menentukan pilihan. Karena perilaku pemilih atau voting behavior itu kompleks. Dan masyarakat punya keterbatasan untuk mencerna programatik atau isu yang terkait dengan masalah teknokratik. Makanya pilihannya menjadi sangat beragam. Bisa karena faktor sosiologis, psikologis, tapi juga bisa berkaitan dengan faktor uang. Ya. Baik, kita ke Pak Asep. Pak Asep ini kan dibagi ke dalam 3 kategori ya. Pemilih menurut Prof. Burhan ada pemilih yang loyalis, pemilih yang transaksional, dan pemilih yang memang dia adalah rasional. Nah, kalau dibagi ke dalam 3 kategori ini, kebijakan atau program seperti apa yang harus ditawarkan oleh calon gubernur dan calon wakil gubernur untuk menarik hati dari warga atau masyarakat Jawa Barat ini? Yang pertama, program yang harus ditawarkan adalah program yang bisa menyediakan kebutuhan pokok dari warga Jawa Barat itu sendiri. Nah, ini tentu saja berkaitan dengan faktor ekonomi, karena saya bertahan di ekonomi karena memang kebutuhan pokok pekerjaan ini seringkali menjadikan kelompok yang transaksional, atau menurut hemat saya itu kelompoknya kelompok transisional. Jadi mereka berdasarkan kepentingan dan kebutuhan, sehingga mereka bisa membargainingkan kebutuhan itu dengan pilihan-pilihan mereka. Nah, dampaknya ini kan akan menjadi persoalan yang menarik bagi 4 pasangan calon ini. Ketika mereka tidak bisa memberikan solusi atas apa yang mereka butuhkan, ini akan menjadi persoalan-persoalan yang bisa mengurangi atau bisa menambah dukungan terhadap paslon itu sendiri. Nah, oleh karena itu, ini persoalannya tentu akan berkaitan dengan visi misi yang akan ditawarkan. Visi misi ini tentu saja akan dikaitkan oleh kelompok-kelompok lain, katakanlah tadi kelompok rasional, dengan kemungkinan apakah visi misi ini bisa direalisasikan atau tidak. Tatkala itu tidak bisa direalisasikan, bisa jadi pilihan yang kelompok rasional itu berpindah kepada figur lain yang bisa menjanjikan itu. Sedangkan kelompok yang tradisional, saya demikian menyebutnya, tidak loyalis,
Tapi tradisional itu tentu saja ini kepatuhannya sangat tinggi terhadap figur-figur tertentu sehingga mereka akan tetap mempertahankan itu. Dan ini tentu akan berkaitan dengan figur-figur yang tampil. Oleh sebab itu maka visi misi mesti jelas, tegas, karena sebagian besar yang dikatakan tadi itu adalah kelompok-kelompok yang berkaitan dengan perjuangan memenuhi kebutuhan ekonomi, sehingga dengan demikian dengan kebutuhan itu kultur, kemudian sosiologis, psikologis akan saling berkaitan. Tetapi menurut hemat saya dasarnya adalah karena kebutuhan pokok yang mereka ingin penuhi. Demikian barangkali. Terima kasih. Oke, baik, kita menuju ke Prof. Cecep ya. Prof. Cecep, artinya kok tadi data dari Prof. Burhan menyampaikan bahwa untuk pemilih rasional tidak sampai 30%. Artinya isu-isu yang akan dimainkan oleh para calon di Pilkada Jawa Barat ini apakah isu ekonomi tidak akan menjadi isu utama meskipun itu yang dibutuhkan oleh 30% responden tadi? Saya melihat bahwa aspek ekonomi itu justru akan membawa dampak ya pada proses pemilihan. Kita khawatir dengan kondisi hari ini, artinya ini bisa dimainkan nih oleh oknum-oknum yang bisa bermain di money politics. Ini berbahaya. Makanya persoalannya tidak bisa program itu hanya program yang sifatnya reaktif gitu ya. Karena muncul persoalan ini seakan-akan visi misinya pronya di situ. Padahal pada jangka panjang, jangka menengah dan panjang itu harusnya diselesaikan secara komprehensif. Yang kedua, tadi tetap saya katakan bahwa persoalan ekonomi tidak lepas di persoalan-persoalan lain, ya, terutama misalnya persoalan nasional. Ya, termasuk juga soal misalnya politik lokal, sosiologis antara di pedesaan dan di perkotaan, ya, aspek-aspek apa yang mempengaruhi mereka. Jadi voting behavior itu memang sangat berpengaruh ya. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana ya para calon melalui partai-partai yang mendukungnya itu menawarkan program-program yang realistis ya, selain idealis tentu gitu, tapi yang realistis artinya dia tidak muluk-muluk tetapi memang menembak itu pada sasaran persoalan-persoalan di Jawa Barat. Jadi persoalan lapangan pekerjaan itu ada kaitan sebetulnya dengan pengangguran. Ya, tadi jadi supaya itu harusnya juga mendalami bagaimana sih lapangan-lapangan pekerjaan di sini, dan lapangan pekerjaan juga terkait dengan skill ya. Bagaimana ya pendidikan di Jawa Barat. Karena saya juga melihat persoalan pendidikan Jawa Barat juga menjadi rawan ya jika tidak ditangani dengan baik, termasuk aspek kesehatan, stunting misalnya ya, dan hal-hal lain. Jadi ini sebetulnya semacam lingkaran setan yang muncul hari ini. Dua hal itu pada sesungguhnya ini persoalan yang amat kompleks. Jadi tolong Pak Gubernur itu ya fokus kepada persoalan-persoalan yang fundamental, tidak hanya apa yang mengungkap ketika itu yang menjadi harapan kita bersama, bahwa para calon gubernur ini membahas hal yang fundamental. Kita menuju ke Prof. Burhan. Prof. Burhan, kalau kita bicara tadi ada persentase, ini ada jumlah pemilih ya, transaksional ini 40%. Artinya dalam menentukan kemenangan dalam sebuah medan pertempuran ini, apakah faktor elektabilitas atau mesin partai? Mana yang dominan? Ya, kalau kita lihat per hari ini masih faktor ya, personality atau ketokohan dari calon gubernur yang lebih dominan. Tetapi saya setuju tadi dengan Pak Acep ya, yang mengatakan bahwa faktor ekonomi punya kaitan yang kuat terkait dengan perilaku pemilih transaksional. Jadi karena umumnya mereka yang toleran terhadap praktek politik uang itu kelas menengah bawah yang mungkin kalau istilahnya Susan Stoke itu mengidap namanya high discount rate ya. Jadi kelas menengah bawah ini itu punya keterbatasan untuk mencerna isu-isu programatik, dan akibatnya mereka mendiskon harapan programatik itu dengan transaksi jangka pendek berupa uang, dan itu menjadi lingkaran setan tuh, Vita. Kalau itu terjadi, akhirnya warga Jawa Barat terjebak dalam jebakan lingkaran setan tadi, memilih berdasarkan uang, dan kemudian mereka yang terpilih itu merasa sudah membeli pemilih dengan harga yang murah dan tidak ada kompensasi programatik untuk meningkatkan kesejahteraan warga Jawa Barat. Jadi memang kaitannya sangat terang benderang, dan itu kebetulan kalau kita lihat profil ya, ini kebetulan saya sering mengisi acara political outlook depan para bisnis community, itu daya tabungan masyarakat di bawah 100 juta itu turun 40%. Kelas menengah turun dari 23%
di tahun 2019, sekarang tinggal 17%. Jadi memang ini alarm yang cukup mengerikan ya. Tahun depan itu jatuh tempo bunganya aja 800 T. Ya. Pokoknya 200 T. Jadi total 1.000 triliun. Baik. Dan kalau kita lihat ada banyak PHK termasuk perusahaan pabrik-pabrik yang pindah dari Jawa Barat ke Jawa Tengah karena faktor UMR yang lebih murah. Baik, Prof. Burhan. Jadi ini masalah-masalah yang harus ditangani oleh para calon gubernur kita. Jangan terjebak pada isu politik identitas, Ya. jangan terjebak pada isu-isu yang berkaitan dengan polarisasi, benahi dan tawarkan yang berkaitan dengan masalah fundamental ini. Baik, kami sudah menangkap poinnya. Terima kasih Prof. Burhan. Terima kasih juga ada Pak Asep dan Prof. Cecep yang telah bergabung berdialog bersama kami. Selamat sore, sehat dan sukses untuk semua.